Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 Putri yang dirahmati Allah, bertemu dengan Ustaz Dayu di pembelajaran asinkron pada hari ini. Dalam kesempatan ini Ustaz akan memberikan arahan terkait dengan materi kita, persiapan juga sebagai materi di masa PTS gitu ya. Ustaz sampaikan pertama adalah untuk agenda kita pekan depan adalah ulangan harian ya. Penilaian pengetahuan melalui ulangan harian dalam bab yang masih kita ingat bersama, yaitu Semangat Perjuangan Kebangkitan Nasional 1908. Ya, harapannya kalian semua mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik mungkin ya, sehingga mendapatkan proses benar-benar ilmu yang bisa kemudian kita pahami, kalian pahami, dan semangat perjuangan itu pun ada dalam diri kita dan bisa kita amalkan gitu ya. Baik, untuk selanjutnya Ustaz sampaikan bahwa beberapa materi ya. Yang kedua adalah tentang penugasan hari ini. Untuk penugasan hari ini kalian Ustaz minta ya, ini sama ya, baik putra maupun putri yang kelas 8 itu membuat ringkasan materi yang berupa slide PPT ya, berkaitan dengan materi kita bab 4. Maksimal untuk slide-nya adalah 10 slide gitu ya, dari awal hingga akhir. Selanjutnya untuk materi ini kalian sudah minta juga tetap membaca ya, membaca dalam buku BSE PPKN mulai halaman 75 sampai 94 ya. Meskipun juga kemarin Ustaz sudah memberikan beberapa rangkuman PPT ya, dan juga modul materi kita, tapi agar membekas dalam pengetahuan kalian juga, maka silahkan kemudian dikaryakan ya sebagai bentuk penilaian keterampilan ya dalam materi kita. Jadi kalian Ustaz minta untuk membuat PPT. Untuk jangka waktunya sampai nanti PTS gitu. Baik. Untuk materi yang ada, sudah hanya mengingatkan bagian pertama kita sudah mempelajari, yaitu latar belakang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, yaitu masa-masa penjajahan yang di sana yaitu penjajahan oleh kolonial Belanda ya. Nah, yang familiar adalah VOC dan sebagainya. Kemudian di sana kita mengingat kembali akan perjuangan rakyat yang masih bersifat kedaerahan dengan munculnya pahlawan-pahlawan perjuangan kemerdekaan. Setelah itu menuju masa yang dinamakan ada politik etis. Yang di sana ada edukasi, ya, transmigrasi dan irigasi. Yang kemudian salah satunya menjadi latar belakang munculnya para tokoh-tokoh berpendidikan Indonesia. Dan kemudian di sana muncul organisasi-organisasi kebangkitan, ya, banyak ya, beserta dengan tokoh-tokohnya. Ada Sarekat Dagang Islam, kemudian Budi Utomo, kemudian ada Tebu Ireng, ya, Muhammadiyah, NU dan sebagainya muncul di sana, gitu ya, Indispensit yang mengawali masa-masa kebangkitan. Nah, disitulah kemudian corak ataupun ciri khas dari perjuangan antara tahun sebelum 1908 ya, kemudian menuju ya setelah masa kebangkitan itu, maka menjadi berbeda ya. Perjuangan-perjuangan yang ada lebih bersifat persatuan dan mengatasnamakan atas nama bangsa Indonesia. Disitulah awal mula kemudian persatuan dan kesatuan bangsa itu dirajut dan menjadi kekuatan yang utama untuk tercapainya kemerdekaan Indonesia. Nah, tentunya banyak prosesnya ya, tidak hanya seperti itu. Maka kalian bisa saja himbau ya untuk kemudian tadi membacanya, literasinya ya diperkuat dengan membaca kembali sejarah yang ada, nilai-nilai yang ada di sana ya, banyak ya, ada perasaan senasib penanggungan gitu ya, kemudian perasaan sebangsa dan setanah air dan sebagainya. Dan kemudian harapannya itu kemudian menjadi
semangat kita sebagai pemuda Indonesia di masa kemerdekaan ini. Itu ulasannya ya, ulasan secara garis besar tentang materi kita. Bisa dipahami semoga dan diulang kembali oleh kalian. Demikian arahan dari Ustazah di pembelajaran asinkron pada hari ini ya, semoga bisa disimak dan juga bisa dilaksanakan. Barakallahu fikum untuk kita semuanya. Sekian dari Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.